Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syifaiza Fadila dengan NPM 33342300077. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas yang telah saya buat yang berjudul Proyek Perancangan Sistem Pengecoran Terintegrasi atau Integrated Casting System Design Project sebagai salah satu tugas dari mata kuliah pengecoran logam MBKM. Adapun materi yang akan saya bahas, yang pertama adalah latar belakang, yang kedua spesifikasi material, yang ketiga desain pola dan inti, yang keempat perancangan sistem saluran, yang kelima hasil simulasi, yang keenam pasir cetak dan sistem cetakan, dan yang ketujuh analisis kegagalan. Yang pertama adalah latar belakang. Seiring perkembangan industri modern, kebutuhan akan sistem transportasi yang aman, andal, dan efisien semakin meningkat. Salah satu sektor yang terus dikembangkan adalah industri perkeretaapian, yang menuntut setiap komponennya memiliki performa dan keandalan yang tinggi. Pada sistem perkeretaapian, bogi merupakan komponen penting yang berfungsi untuk menopang dan menjaga stabilitas kereta. Salah satu bagian utama pada bogi adalah center plate, yaitu bagian yang berperan sebagai penghubung antara badan kereta dan bogi serta menyalurkan beban selama operasi. Karena memiliki bentuk geometri yang relatif dan kompleks, center plate umumnya diproduksi menggunakan metode pengecoran logam. Metode ini memungkinkan pembuatan komponen dengan bentuk yang rumit, dimensi yang sesuai, serta lebih ekonomis untuk aplikasi komponen berukuran besar. Dalam penggunaannya, center plate ini menerima beban statis dan dari berat kereta dan muatan, serta menerima juga beban dinamis yang diakibatkan oleh getaran, pengereman, akselerasi, dan tikungan. Pembebanan yang terjadi secara berulang ini dapat meningkatkan resiko deformasi, keausan, hingga retak lelah atau fatigue crack. Oleh karena itu, diperlukan material yang memiliki kekuatan ketangguhan, ketahanan aus, dan ketahanan lelah yang baik pada bogi kereta api, pada center plate untuk bogi kereta api. Salah satu material yang banyak digunakan adalah baja cor AAR M201 Grade C yang telah memenuhi standar industri perkeretaapian dan sesuai dengan komponen center plate yang diproduksi melalui proses pengecoran. Pada proyek ini, material yang digunakan untuk komponen center plate adalah baja cor AAR M201 Grade C. Material ini merupakan standar yang ditetapkan oleh Association of American Railroads atau AAR untuk komponen struktural perkeretaapian yang bekerja pada kondisi pembebanan tinggi dan berulang. Dari sisi komposisi kimia, material ini mengandung karbon sebesar 0,32%, mangan sebesar 1,85%, silikon sebesar 1,50%, fosfor 0,04%, dan sulfur sebesar 0,04%. Karbon berperan untuk meningkatkan kekuatan dan keterasan material, mangan berfungsi meningkatkan kekuatan, ketangguhan, serta ketahanan aus, sekaligus mengurangi pengaruh negatif sulfur, sedangkan silikon berperan sebagai deoksidator selama proses pengecoran dan membantu meningkatkan kekuatan material. Sementara itu, fosfor dan sulfur dijaga tetap rendah karena dapat menurunkan ketangguhan dan meningkatkan resiko kerapuhan apabila jumlahnya terlalu tinggi. Berdasarkan standar ARM 21 Grade C, material ini memiliki tensile strength sebesar 90 kSI dan yield strength sebesar 60 kSI, yang menunjukkan kemampuan material dalam menahan beban operasional. Selain itu, nilai elongation sebesar 22% dan reduction of area sebesar 45% menunjukkan bahwa material masih memiliki keuletan yang baik. Material ini juga memiliki kekerasan pada rentang 179 hingga 241 BHN, serta nilai impact minimum sebesar 20 feet lb pada suhu minus 40 derajat Fahrenheit, yang menunjukkan ketangguhan material terhadap beban kejut. Dengan kombinasi komposisi kimia dan sifat mekanik tersebut, AAR M201 Grade C dipilih karena mampu memenuhi kebutuhan operasional center plate pada sistem bogi kereta api. Desain pola dan inti. Pada desain pola dan inti ini dibentuk tiga desain. Yang pertama desain pola, kemudian desain produk, dan desain inti. Desain produk disesuaikan dengan geometri komponen yang akan diproduksi, sedangkan desain inti digunakan untuk membentuk rongga yang terdapat pada produk.
Pada desain pola, terdapat sistem saluran yang terdiri dari pouring basin, sprue, runner, inlet, dan juga riser. Pouring basin dirancang berbentuk persegi karena lebih mudah dibentuk pada pola dengan berbahan dasar kayu dan memiliki area penampungan yang lebih luas dibandingkan berbentuk tabung. Dari pouring basin, logam cair mengalir melalui sprue menuju runner utama. Runner dibuat lurus untuk mempermudah distribusi aliran logam dan mengurangi kehilangan tekanan selama pengisian cetakan. Pada desain ini digunakan 4 ingot dan terhubung ke rongga cetakan. Pemilihan 4 ingot ini dilakukan karena geometri center plate memiliki dimensi yang cukup lebar. Sehingga dengan adanya beberapa titik masuk ini, logam cair dapat mengisi rongga cetakan secara lebih merata dan memperpendek jarak aliran. Selain sistem saluran, juga terdapat riser yang berfungsi sebagai cadangan logam cair selama proses pembekuan. Ketika logam mengalami solidifikasi, akan terjadi penyusutan volume yang berpotensi menimbulkan cacat shrinkage. Oleh karena itu, riser berfungsi untuk menyuplai logam cair tambahan ke daerah yang mengalami penyusutan. Riser didesain dengan bentuk taper atau bentuk ke atasnya lebih besar daripada bawahnya, dilakukan untuk memudahkan pelepasan pola dari cetakan pasir dan mengurangi resiko kerusakan cacat saat proses pembuatan cetakan. Selanjutnya dilakukan perhitungan dimensi sistem saluran pengecoran yang meliputi sprue, pouring basin, runner, dan juga jet. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh dimensi sprue dengan tinggi efektif sebesar 250 mm, luas penampang bawah 316 mm persegi, dan diameter bawah 23,3 mm. Untuk pouring basin diperoleh ukuran bagian bawah sebesar 50 kali 50 mm, ukuran bagian atas sebesar 71,3 mm kali 71,3 mm dengan volume sekitar 580 cm3. Dimensi tersebut dirancang agar mampu menampung logam cair sementara dan menghasilkan aliran yang lebih stabil menuju sprue. Selanjutnya, dengan menggunakan rasio saluran 1:2:2 diperoleh runner dengan luas penampang sebesar 632 mm, panjang sekitar 354 mm, dan tinggi sekitar 19,8 mm. Pada bagian gate digunakan 4 gate dengan luas masing-masing sebesar 158 mm persegi, panjang 6,3 mm, dan tinggi sekitar 19,8 mm. Selanjutnya ada hasil simulasi. Hasil simulasi dilakukan untuk mengevaluasi kualitas pengisian logam cair ke dalam rongga cetakan. Pada simulasi yang pertama ini, pada tahap filling, yang dilakukan simulasi terhadap front flow, air entrapment, cold shut, dan juga solidification. Pada hasil front flow, digunakan untuk melihat pola dan arah aliran logam selama proses pengisian. Pada simulasi ini, menunjukkan bahwa logam cair mengalir secara bertahap dan merata dari sistem saluran menuju seluruh bagian rongga cetakan tanpa adanya stagnasi aliran yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa desain gapping system mampu mendistribusikan logam cair dengan baik. Simulasi kedua adalah air entrapment yang digunakan untuk mengidentifikasi udara yang berpotensi terjebak selama proses filling. Pada simulasi ini, titik berwarna merah menunjukkan lokasi udara terakhir atau last air yang masih tertinggal dalam rongga cetakan. Terlihat bahwa sebaran titik merah hanya terlihat sedikit dan tersebar pada beberapa area lokal, sehingga resiko cacat porositas gas relatif lebih rendah. Pada hasil simulasi cold shut, digunakan untuk memprediksi area pertemuan dua aliran logam yang berpotensi gagal menyatu akibat penurunan temperatur. Pada simulasi ini, warna biru menunjukkan area yang terindikasi cold shut. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa indikasi hanya muncul dalam jumlah kecil dan tersebar pada beberapa area tertentu, sehingga resiko cacat cold shut masih tergolong rendah. Simulasi terakhir pada tahap filling adalah solidification, yang digunakan untuk mengetahui tingkat pembekuan logam selama proses pengisian berlangsung. Nilai solidification ini berkisar dari 0 yang ditunjukkan dengan warna biru hingga 1 yang ditunjukkan warna merah. Pada hasilnya ini, logam cair masih mendekati 0 dan berwarna biru tua, yang menunjukkan bahwa logam masih berada dalam fase cair selama proses filling dan belum mengalami pembekuan dini.
Kondisi ini sangat baik karena menunjukkan bahwa aliran logam tetap memiliki fluiditas yang cukup untuk mengisi seluruh rongga cetakan dan meminimalkan resiko cacat seperti migran ataupun korslet selama proses filling berlangsung. Simulasi berikutnya dilakukan pada tahap solidification yang meliputi distribusi temperatur solidification untuk pembekuan dan prediksi porositas untuk mengevaluasi efektivitas desain riser. Simulasi pertama adalah temperatur solidification, yang digunakan untuk melihat distribusi temperatur selama proses pembekuan. Pada simulasi ini, warna merah hingga orange menunjukkan temperatur yang lebih tinggi, sedangkan warna hijau hingga biru menunjukkan temperatur yang lebih rendah. Hasil simulasi menunjukkan bahwa temperatur tinggi pada beberapa area riser dan bagian tengah produk, sementara bagian tepi memiliki temperatur yang lebih rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa panas dilepaskan dari bagian luar menuju bagian dalam, dan riser mampu mempertahankan panas lebih lama dibandingkan dengan area lainnya pada tahap solidification. Selanjutnya, simulasi pada solidification time, yang digunakan untuk mengetahui urutan dan lama waktu pembekuan setiap bagian produk. Pada simulasi ini, warna biru menunjukkan waktu pembekuan yang cepat, sedangkan warna merah menunjukkan waktu pembekuan yang paling lama. Hasil menunjukkan bahwa bagian tepi produk dari sistem saluran membeku lebih dahulu, sedangkan riser menjadi bagian pembekuan paling akhir. Hal ini menunjukkan terjadinya directional solidification, yaitu pembekuan yang bergerak dari produk menuju riser. Selanjutnya dilakukan simulasi porosity prediction yang digunakan untuk memprediksi lokasi cacat penyusutan akibat kekurangan suplai logam cair selama pembekuan. Pada simulasi ini, warna merah menunjukkan area yang berpotensi mengalami porositas. Hasilnya menunjukkan bahwa porositas terkonsentrasi pada riser dan daerah pertemuan antara riser dengan produk. Sementara pada bagian utama centerpad hampir tidak ditemukan indikasi porositas yang signifikan. Secara keseluruhan, hasil simulasi menunjukkan bahwa riser mampu mempertahankan panas lebih lama, membeku paling akhir, dan berhasil mengarahkan porositas ke arah riser. Hal ini menandakan bahwa desain riser yang digunakan telah efektif dalam mengurangi resiko cacat penyusutan pada centerpad. Selanjutnya, pasir cetak dan sistem cetakan. Untuk mengetahui jenis pasir cetak dan sistem cetakan yang akan dipilih terlebih dahulu dipetakan mengenai karakteristik peleburan yang dilakukan serta kebutuhan terhadap sifat dari sistem cetakan yang diperlukan. Untuk karakteristik peleburannya dilakukan pada temperatur 1600 derajat Celcius dengan temperatur tuang 1570 hingga 1580 derajat Celcius. Tekanan logam cair yang tinggi terhadap dinding cetakan serta pembentukan gas selama pengecoran berpotensi menyebabkan cacat porositas pada produk pengecoran. Kemudian, temperatur dan tekanan tinggi dapat menyebabkan deformasi atau kerusakan cetakan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem cetakan yang memiliki sifat ketahanan panas yang tinggi, kekuatan cetakan yang tinggi, memiliki stabilitas dimensi yang baik, permeabilitas yang baik untuk mengalirkan gas keluar cetakan, serta memiliki collapsibility yang baik. Selanjutnya dilakukan analisis pemilihan sistem cetakan. Sistem cetakan yang terdapat ada 5. Yang pertama, green sand, menggunakan campuran pasir silika, bentonit, dan air. Kekuatan cetakannya relatif terbatas, serta proses pembuatannya cukup sederhana. Yang kedua ada dry sand, menggunakan campuran pasir silika, bentonit, dan air. Ketahanan panas lebih baik dibandingkan dengan green sand, tetapi cetakan perlu dikeringkan terlebih dahulu sebelum digunakan, sehingga memakan waktu yang lebih lama untuk proses produksi. Yang ketiga, shell molding, menggunakan pasir silika halus dan phenolic resin. Cetakan dibentuk melalui proses pemanasan pada pola logam. Akurasi dimensinya sangat baik, tetapi dapat memakan biaya yang lebih tinggi karena prosesnya menggunakan pola berbahan dasar logam. Yang keempat ada no-back molding, yaitu sistem cetakan menggunakan pasir silika, resin, dan juga katalis. Mengeras pada suhu ruang tanpa pemanasan tambahan sehingga prosesnya lebih efisien. Yang keempat, kekuatan cetakan tinggi, dan yang kelima, stabilitas dimensinya baik. Kemudian proses yang terakhir yaitu CO2 proses, menggunakan pasir silika dan sodium silikat, dikeraskan dengan injeksi gas CO2, kekuatan cetakannya cukup tinggi. Kemudian dipilih sistem cetakan adalah no-back molding karena memiliki kekuatan dan ketahanan panas yang tertinggi. Kemudian stabilitas dimensinya baik tanpa proses pemanasan tambahan. Selanjutnya kualitas
stabilitas dan dimensinya juga baik pada suhu tinggi. Selanjutnya, untuk pasir cetak dilakukan perbandingan antara pasir silika, chromit, zirkon, dan juga olivin berdasarkan ketahanan panas, permeabilitas, kualitas pancaran, serta biaya. Meskipun chromit dan zirkon memiliki ketahanan panas yang lebih tinggi dan mampu menghasilkan kualitas permukaan yang lebih baik, biaya penggunaannya relatif mahal. Oleh karena itu, pasir silika dipilih karena memberikan keseimbangan yang terbaik antara ketahanan panas, permeabilitas, kualitas coran, ketersediaan, dan aspek ekonomis. Selanjutnya dilakukan pemilihan binder yang berfungsi mengikat butiran pasir, agar cetakan memiliki kekuatan yang cukup selama proses pengecoran. Beberapa binder yang digunakan yaitu bentonit, sodium silikat, resin furan, dan resin fenolik. Berdasarkan hasil perbandingan, resin furan dipilih karena memiliki daya ikat yang tinggi, permeabilitas yang baik, waktu pengerasan yang relatif cepat, serta kemudahan pembongkaran cetakan setelah proses pengecoran. Berdasarkan hasil pemilihan tersebut, sistem cetakan yang digunakan adalah no-bake mold dengan kombinasi pasir silika dan resin furan. Sistem no-bake dipilih karena mampu menghasilkan kekuatan cetakan yang tinggi, akurasi dimensi yang baik, serta cocok digunakan untuk pengecoran baja dengan temperatur yang tinggi. Oleh karena itu, pada pasir cetakan digunakan beberapa komposisi. Yang pertama ada pasir reklamasi sebanyak 87%, pasir silika baru yaitu 13%, resin furan sebesar 1,3% dari total pasir, serta katalis asam sulfonat sebesar 30% dari berat resin. Katalis asam sulfonat ini dipilih karena berfungsi mempercepat proses polimerisasi resin furan sehingga cetakan dapat mengeras pada suhu ruang tanpa memerlukan pemanasan. Selanjutnya adalah analisis pemilihan jenis pasir untuk inti. Jenis pasir yang dipilih adalah pasir kromit. Spesifikasi pasir kromit yaitu berada di titik leburnya 2100 derajat Celcius. AFS grain fineness-nya yaitu 45 sampai 60 AFS. Ekspansi termalnya rendah dan kadar CR3O2-nya 44 sampai 45%. Alasan pemilihannya karena ketahanan panasnya tinggi, yaitu lebih dari 1500 derajat Celcius, ekspansi termalnya rendah, stabilitas bentuk intinya lebih baik, konduktivitas termalnya baik, mengurangi resiko finning, dapat mengurangi resiko retak permukaan, dan juga dapat mengurangi resiko metal penetration. Selanjutnya terdapat analisis kegagalan dan solusi. Yang pertama adalah cacat cold shot, yaitu kondisi ketika dua aliran cair bertemu tapi tidak menyatu sempurna akibat penurunan temperatur. Hasil simulasi menunjukkan adanya indikasi cold shot pada beberapa area yang jauh dari in-gap. Untuk mengurangi potensi cacat ini dapat dilakukan meningkatkan temperatur penuangan serta optimasi ukuran dari posisi in-gap agar logam cair dapat mencapai seluruh rongga cetakan dengan lebih cepat. Cacat berikutnya adalah shrinkage yang terjadi akibat penyusutan volume logam selama proses pembekuan. Hasil simulasi menunjukkan bahwa penyusutan berhasil diarahkan ke riser, sehingga tidak terjadi pada bagian utama produk. Namun, apabila diperlukan perbaikan lebih lanjut, ukuran riser dapat diperbesar atau ditambahkan insulating sleeve untuk meningkatkan kemampuan feeding selama proses solidifikasi. Selanjutnya terdapat potensi blowhole atau porositas gas yang disebabkan oleh udara yang terjebak di dalam rongga cetakan saat pengisian. Namun hasil simulasi pada air entrapment menunjukkan bahwa udara yang terjebak relatif sedikit. Resiko ini dapat diminimalkan dengan menambahkan ventilasi dan menjaga permeabilitas cetakan agar gas lebih mudah keluar. Selanjutnya adalah potensi misrad, yaitu dianalisis melalui front flow dan solid fraction. Hasil simulasi menunjukkan bahwa logam cair mampu mengisi seluruh rongga cetakan tanpa mengalami pembekuan dini, sehingga resiko misran sangat rendah. Meskipun demikian, temperatur penuangan dan sistem perlu tetap dikontrol untuk menjaga fluiditas logam cair. Sementara itu, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.